Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Jadus Solihin dengan NIM 2301750. Di sini saya akan menayangkan video edukasi yang berjudul Penerapan Teori Belajar Behaviorisme dalam Pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Pengertian teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Teori behaviorisme memberikan penekanan pada keadaan lingkungannya yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Menurut Nahar 2016, teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang menuntut seorang guru memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak, dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku yang signifikan. Menurut Mukiman dalam Irwan tahun 2015, mengemukakan bahwa dalam pembelajarannya ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan berdasarkan teori belajar behaviorisme ini. Antara lain, yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Seorang anak dikatakan telah belajar jika anak tersebut menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, dalam belajar diperlukan adanya stimulus dan respon. Yang ketiga, dibutuhkan reinforcement, penguatan dalam pembelajaran, karena penguatan ini merupakan faktor yang dapat menguatkan timbulnya respon. Sebuah respon akan semakin kuat apabila penguatan baik dalam bentuk positif dan negatif ditambah. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran agar tercapai tujuan secara maksimal. Ada dua hal. Yang pertama adalah menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak. Agar anak memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar, maka perlu kiranya agar dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Karena akan ada beberapa manfaat yang diperoleh guru jika melaksanakan hal tersebut. Antara lain, yang pertama, guru akan memperoleh gambaran yang terperinci mengenai kemampuan awal seorang anak yang nantinya akan berfungsi sebagai prasyarat bagi bahan baru yang akan disampaikan. Yang kedua, guru akan mendapatkan gambaran dan jenis pengalaman yang telah dimiliki anak, sehingga dapat memberikan bahan yang lebih relevan dan mudah dipahami oleh anak. Yang ketiga, guru dapat mengetahui sosiokultural anak termasuk latar belakang keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Yang keempat, guru dapat mengetahui kebutuhan anak, mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengetahui tingkat penguasaan yang sebelumnya telah diperoleh anak. Kemudian yang kedua adalah merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Untuk dapat memberikan pelayanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa, guru setidaknya menggunakan dua pendekatan, yaitu A. Anak menyesuaikan diri terhadap materi yang akan diberikan dengan cara guru memberikan tes dan pengelompokan. B. Materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan anak. Kemudian, atas dasar hasil analisis kemampuan awal siswa melalui tes tersebut, guru dapat menganalisis tingkat persentase penguasaan materi pembelajaran dengan membagi menjadi dua, yaitu sebagian anak yang sudah paham dan sebagian anak yang belum paham. Selanjutnya, rencana strategis yang dapat dilakukan oleh guru adalah yaitu bagi anak yang sudah mengetahui materi, maka bisa dilakukan pembelajaran dalam bentuk ko-kurikuler, yaitu anak diminta menelaah dan membahas secara kelompok dan mempersatukan hasilnya. Sedangkan bagi yang belum mengetahui materi, maka guru hendaknya menjelaskan sepenuhnya kepada anak di dalam kelas. Adapun penerapan lain yang bisa dilakukan dalam teori belajar behaviorisme ini, yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal anak, menentukan indikator keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran yang akan digunakan, mengamati stimulus yang mungkin bisa diberikan kepada anak seperti latihan atau tugas, mengamati dan menganalisis respon pembelajar, memberikan penguatan, baik penguatan positif maupun negatif, dan yang terakhir merevisi kegiatan pembelajaran.